adalah kondisi dinamis dari equilibrium internal. Jadi itu dicerna dulu. Pertama, kondisi kesehatan jiwa itu adalah kondisi yang dinamis. Artinya nggak angka gitu, naik turun menyesuaikan dengan kondisi hidup gitu. Jadi kondisi dinamis dari equilibrium internal. Equilibrium artinya balance. Artinya kita bisa menyeimbangkan berbagai aspek dalam kehidupan kita, baik dalam diri maupun di luar ya, gitu. Dan itu dinamis. Jadi artinya kita juga mesti bergerak. Kalau orang bilang tuh jangan melawan ombak, tapi gimana cara kita berselancar dengan ombaknya gitu. Itu kesehatan jiwa seperti itu. Jadi tentu untuk mencapai kondisi dinamis yang balance tersebut, dinamis tapi balance ya, itu butuh beberapa hal. Contohnya keterampilan kognitif, keterampilan pikiran ya, keterampilan berpikir, keterampilan hidup yang dasar. Kemudian misalnya apa lagi ya? Keterampilan hidup yang dasar itu seperti apa dok? Hal-hal sederhana, misalnya gimana cara kita meminta tolong. Apakah kita bisa menolak permintaan kalau memang kita nggak mampu gitu. Apakah kita bisa bernegosiasi misalnya kayak gitu, hal-hal seperti itu kalau dalam konteks kejiwaan ya. Gitu. Kemudian regulasi emosi, gimana cara kita mengendalikan emosi kita pribadi, juga gimana cara kita berempati dengan orang gitu. Jadi seperti itu. Kemudian apakah kita fleksibel bisa beradaptasi gitu, dengan lingkungan, dengan situasi kehidupan yang baru misalnya, itu semua yang berkontribusi terhadap definisi kita sehat jiwa atau tidak gitu. Oke, tadi ada kemampuan fleksibel untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru. Jadi kan kita lagi new normal ya dok. Iya. Nah, kadang-kadang ada beberapa masyarakat yang masih denial untuk pemakaian masker dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi itu termasuk juga dok salah satu aspek dalam kesehatan jiwa juga dok. Denialnya, penolakan. Ya memang denial itu proses yang juga normal sebetulnya dalam menghadapi perubahan baru ya, terutama perubahan yang nggak mengenakan gitu, yang nggak nyaman gitu, pasti ada denial dulu awalnya pasti gitu. Kemudian habis itu biasanya marah, terus nanti nawar-nawar gitu, bisa nggak sih kalau saya begini aja, situ yang gini gitu, nawar yang begini gitu. Itu proses yang normal sih, itu juga normal. Tapi apakah itu diteruskan atau tidak gitu? Yang itu jadi adalah fase. Jadi nanti fase itu kalau kita sehat mental, bisa beradaptasi dengan baik, fase itu akan berkembang nanti lama-lama menjadi acceptance, penerimaan gitu. Nah memang proses ke situ tergantung orangnya, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang perlu dibantu, ada yang nggak perlu dibantu, jadi bisa mandiri langsung mengolah, nanti langsung dia mengikuti protokol kesehatan, tapi sekaligus juga bisa tetap menikmati hidup gitu. Itu seni juga gitu. Dokter, ini sudah ada pertanyaan dari Healthy People Melisa. Selamat pagi Dokter Ana, saya mau tanya bagaimana kita bisa membedakan seseorang itu bermasalah dengan kejiwaannya dari tingkah laku dan cara bicaranya. Terima kasih. Tadi siapa nama Mbak Melisa ya? Melisa, dokter. Menyebut masalah kesehatan jiwa. Nah kebetulan ini juga perlu dibedakan ya antara gangguan dengan masalah gitu. Jadi kalau masalah itu belum gangguan, artinya gini, kalau gangguan dia sudah mengganggu kehidupan sehari-harinya. Jadi fungsi dia sekolah, fungsi belajar, kerja itu udah kelihatan gitu. Jadi tadi kan pertanyaannya gimana cara kita membedakan. Itu salah satunya adalah dengan melihat performanya dia sehari-hari. Misalnya yang tadinya performanya segini, kok belakangan sebulan 2 bulan jadi turun ya gitu, jadi menurun gitu. Atau dia yang tadinya bisa orangnya tenang, orangnya bisa berpikir dengan jernih,
kok jadi kayak butek gitu ya, kalau misalnya diajak ngomong kayak nggak konsen, kayak nggak nyambung, nggak connect gitu. Itu mungkin udah berimbas tuh ke kehidupan sehari-hari, udah ada dampak negatif yang bisa kita lihat memang kayak gitu. Itu berarti termasuk ke kategori gangguan dok? Atau siapa tahu. Jadi kalau gangguan harus kita ini ya, harus didiagnosis ya. Jadi di situ bisa kita apa ya? Kalau orang mungkin dugaan dulu gitu. Kayaknya mungkin ada apa-apa, lalu kita periksakan. Nah di situ ada diagnosis. Oh dia ada gangguan anu gitu. Gitu. Nah kalau masalah itu pola-pola kepribadian kita yang kurang adaptif. Kita nggak bilang normal atau tidak normal ya, kita bilang kurang adaptif. Yang berpotensi di kemudian hari menimbulkan gangguan gitu. Contoh misalnya ada orang yang kalau ada masalah menghindar terus gitu, jadi nggak pernah ditangani masalahnya, menghindar terus gitu, tapi terus-terusan ya. Kalau menghindar dari awal doang gitu mungkin nggak apa-apa, tapi habis itu dia kembali menangani masalahnya gitu, itu it's okay, nggak apa-apa. Tapi ada orang yang menghindar terus kan gitu, jadi kabur-kaburan terus dari masalahnya nggak pernah terselesaikan gitu. Nah mungkin di lingkungan tertentu pada saat tertentu itu belum gangguan, cuman kayak nyebelin doang gitu mungkin ya. Ini orang kemana sih gitu, mungkin belum gangguan gitu. Tapi bisa ada satu titik ketika dia polanya kayak begitu, lingkungannya juga nggak cocok, masalahnya yang lagi banyak gitu ya yang perlu diselesaikan, ya dia ini juga muncul juga tuh gangguan gitu, kayak gitu. Nah itu jadi bedanya masalah dan gangguan di situ. Ya tentu ya memang uniknya kesehatan jiwa tuh begini ya, ini sangat bergantung dengan value nilai-nilai kita di masyarakat. Bedanya dengan yang fisik mungkin ya gitu. Jadi apa yang dilihat orang Indonesia atau ya yang deket-deket ya kita disentuh nih ya, kita di Jawa Barat, mungkin orang yang di daerah sini melihatnya oke, tapi orang di luar Jawa Barat melihatnya belum oke gitu. Kayak gitu. Jadi misalnya apa ya, ada orang yang budayanya mungkin lebih disimpan, lebih hati-hati kalau ngomong, tapi ketika dia di budaya yang menuntut dia untuk ngomongnya terus terang, belak-belakan, dia jadi bermasalah, dianggapnya kayak gak sopan misalnya gitu. Kayak gitu. Belum lagi ada yang beberapa, kita kan nama Indonesia Bhinneka Tunggal Ika ya, beragam adat budaya, yang satunya ada intonasinya agak sedikit meninggi, datang ke daerah yang intonasinya kalem gitu. Nah itu kan kadang ada itu kalau orangnya nggak aware itu bisa jadi nanti dia terus-terusan begitu, lingkungannya juga toh nggak berubah karena budayanya begitu, clash lah gitu, lalu jadi gangguan misalnya apa, dia bantu dokter membantu kita nih, maksudnya kita pasiennya gitu ya, dokter membantu, tapi dari pasiennya sendiri itu juga perlu aware dengan sakitnya gitu. Jadi jangan denial itu tadi gitu. Denial awal-awal boleh lah gitu, tapi kalau keterusan kan nggak baik gitu ya. Jadi ya nggak usah sakit mental lah, sakit fisik misalnya gitu, ada udah tahu misalnya pola makannya kayaknya kurang baik gitu, kayaknya kok pekerjaan menuntut digadang terus gitu cek up lah gitu kan, fisik biasanya mestinya begitu ya, kita udah tahu dok saya pekerjaan nih banyak begadang terus nih gitu, mau check up kesehatan gitu, meskipun belum ada masalah ya, belum ada keluhan gitu, mestinya kan begitu. Nah, sama juga dengan mental gitu. Jadi boleh misalnya ke psikiater itu belum ada rasa gangguan gitu, cuman mau check up aja, gitu. Misalnya biasanya ada ininya, ada apa ya? Kalau kita bilangnya crisis point. Gitu. Jadi dalam kehidupan kita kan ada yang namanya peristiwa kehidupan ya, misalnya kelahiran anak, ya, nikah gitu, atau ada orang yang meninggal, ganti pekerjaan, diberhentikan atau dipromosikan, itu juga bisa. Jadi yang namanya krisis itu nggak harus yang negatif. Peristiwa kehidupan positif tuh bisa bikin stres loh.
Oh gitu? Iya, nah kalau orang married bukannya nggak stres itu? Oh, belum pernah dong. Oh, belum pernah ya? Oh, belum pernah. Oke, baiklah. Jadi mungkin yang sudah pernah menikah sudah tahu itu peristiwa yang bahagia sebenarnya, tapi kan juga stressful gitu. Nah itu titik-titik peristiwa kehidupan itu mungkin bisa jadi patokan kapan kita mulai melihat ke diri sendiri, am I okay gitu, am I fine, apakah saya masih baik-baik aja gitu, atau apakah stres ini mulai ganggu gitu. Nah itu boleh tuh ke psikiater gitu ya, puji Tuhan kalau misalnya nggak ada apa-apa gitu. Oh iya. Tapi mungkin ada nanti ketemu, mungkin perlu menyesuaikan cara pikirnya ini gitu sedikit gitu, nggak gangguan sih, tapi mungkin cara pikirnya mungkin disesuaikan biar lebih tenang gitu, atau mungkin perlu belajar acceptance sesuatu hal yang nggak bisa diubah, itu kita perlu belajar menerima gitu. Menerima dengan sabar dan Nah itu seni lagi tuh, kudu sabar itu loh dong, kalau kata netizen. Yes, gitu dia gitu. Jadi tidak harus sampai gangguan gitu, tapi ya seperti itu. Kalau ada hal-hal yang perlu dikonsultasikan ya monggo kita bantu gitu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Healthy People @Leni Nurbaiti. Selamat pagi Dokter Ana, saya mau bertanya, apakah kegalauan itu merupakan salah satu gangguan kejiwaan, dan apakah perasaan itu lumrah terjadi pada usia tua dan muda? Terima kasih. Ini tua atau muda nih Bu Leni? Galau ya dok? Gimana dok? Setengah kali. Oh setengah. Setengah mungkin. Oke. Kegalauan. Sebenarnya kan galau itu istilah awam ya. Risau gitu kali ya? Apa ya, risau kali? Apa ya? Gelisah mungkin ya. Kalau nah ini kan mungkin istilah awam ada yang perlu kita klarifikasi ya. Jadi galau itu seperti apa? Apakah galau itu risau, berkepanjangan misalnya? Apakah tidak bisa memutuskan, indecisif? Kan ada juga gitu ya, aduh mau milih kerjaan atau mau baca buku yang mana nih, galau nih misalnya gitu, yang mana gitu, memilih ya. Jadi persoalan memilih atau persoalan perasaan gitu kan agak kurang jelas gitu ya. Itu bukan gangguan jiwanya itu sendiri sih biasanya gitu, tapi itu mungkin gejala dari sesuatu gitu. Sesuatunya aku nggak tahu gitu kan. Ini kan hanya satu pertanyaan ya, saya kan nggak bisa mendiagnosis gitu, tapi bisa jadi mungkin gitu sedang ada masalah dalam berpikir, jadi kurang bisa memutuskan gitu. Atau ragu ya dok, mau jalan A atau yang jalan B gitu kali ya dok. Nah apa itu yang bikin ragu, nanti mesti kita gali gitu. Ya keraguannya itu yang apa nanti digali oleh dokter ya dok. Kalau kegalauan tuh mungkin seperti apa ya? Kalau penyakit fisik mungkin cuma gatalnya doang gitu. Gatal kan bisa apa aja ya? Iya. Gitu. Oke dokter. Betul. Berarti Bu Leni boleh nih kita tunggu kedatangannya konsultasi dengan Dokter Ana di Rumah Sakit RC Sentul. Boleh, silakan. Berikutnya ada lagi pertanyaan dari Healthy People @Robert Lobet. Aduh, ini belum apa-apa pagi udah lobet dok. Aduh, kapan kita harus ke psikolog dan kapan sebaiknya ke psikiater? Kalau ada masalah anak kecanduan gawai, sebaiknya kemana ya dok? Gawai apa ya? Gawai gadget. Oh oke. Canduan gadget. Oh, ya. Baru tahu itu. Sesuai IGD mungkin ya dok ya. Gimana dok? Oke, jadi prinsip umumnya pokoknya kita mencari bantuan profesional gitu. Prinsipnya cari yang terdekat dulu, yang paling mudah diakses gitu. Kalau misalnya itu psikolog, monggo psikolog. Kalau misalnya itu psikiater, monggo psikiater gitu. Jadi as long as kita menyadari bahwa saya butuh bantuan atau keluarga saya butuh bantuan, kalau saya mendatangi profesional itu udah langkah pertama yang tepat gitu. Itu dulu. Pertama itu dulu ya. Jadi akses yang termudah dan terdekat dulu aja gitu. Nah, ada memang kasus-kasus yang
pada akhirnya ke psikiater gitu, atau mungkin dari pertama sudah perlu psikiater mungkin ya gitu. Biasanya kasus-kasus seperti ini, misalnya dari sejawat dokter lain, misalnya udah ada penyakit fisiknya gitu, lalu timbul keluhan psikologisnya gitu. Oh iya dok, karena gini, misalnya nih dok, ada beberapa dari pekerja lapangan yang mungkin mohon maaf kecelakaan kerja lalu harus diamputasi. Nah itu kan kondisi fisik ya dok ya, kalau saya boleh dikoreksi ya dok, kondisi fisik yang pasti mempengaruhi kejiwaannya ya dok, karena kan dia tidak bisa bekerja secara maksimal lagi, aktivitas juga tidak bisa maksimal lagi ya dok. Itu pasti berpengaruh ya dok. Nah kalau misalnya kasus seperti itu apalagi dirawat gitu ya, maksudnya masih dalam proses dirawat inap gitu, itu kemungkinan besar pasti akan ke psikiater. Kenapa? Karena bisa jadi orang ini memerlukan obat sementara, bisa jadi kan kita nggak tahu ya gitu. Nah kalau obat itu kan artinya ada interaksi dengan obat lain, mungkin dari dokter bedahnya atau dari dokter penyakit dalamnya gitu. Nah itu psikiater tuh yang bisa mengatur obatnya gitu. Jadi ada hal-hal seperti itu yang kira-kira perlu perlu penanganan medis, itu memang psikiater gitu. Meskipun psikiater nggak selalu obat ya, psikiater itu juga bisa tanpa obat juga gitu. Itu bisa tanpa obat? Bisa psikoterapi namanya gitu. Jadi terapi bicara kayak kita sekarang bicara gitu mbak gitu. Cuman di terapi sebenarnya gitu. Jadi saya menggali masalahnya gitu mbak, menceritakan kayak gitu, seperti itu. Bukan curhat juga sih, terapi namanya. Oh terapi ya. Oh iya.